pengembangan karir itu, kelas di learning. Jadi setengahnya itu online, setengahnya itu offline. Jadi kita pertemuan 1 sampai pertemuan 7 kemarin kan sudah full ya, full online. Dan sekarang harusnya pertemuan 8 sampai pertemuan 14 itu kita full offline. Gitu ya. Jadi seperti itu. Ya, jadi pertanyaannya sekarang presensinya lihatnya di mana? Sekarang saya presensinya offline. Saya presensinya offline, tapi tidak menutup kemungkinan materi yang ada di learning itu diselesaikan, karena nanti akan dicek. Nanti akan dicek gitu ya. Tapi tugas, presensi dan bla bla itu akan saya nilai saya akan nilai secara offline. Untuk presensi, tugas dan bla bla bla. Jadi kalau ada tugas nanti di learning itu di skip aja. Gitu ya. Jadi saya sudah tidak menilai dari di learning, tapi saya menilai dari offline. Kalau sebelumnya saya nilainya di learning. Sekarang akan saya nilai secara offline. Karena kita fokusnya ke offline, tapi di learningnya tetap diselesaikan. Gitu ya. Oke. Kemarin teman-teman sudah mengumpulkan UTS-nya kan ya? Iya. Ada yang belum? Sudah semua mengumpulkan UTS-nya. Nah, UTS-nya kemarin itu membahas tentang CV sama portofolio. Teman-teman bisa bedakan CV sama portofolio. Kira-kira bedanya apa? Kalau CV tentang data tentang diri kita, kalau portofolio tentang pekerjaan kita, hasil kerja kita. Hasil karya. Ya. Oke. Ada lagi yang lain? CV apa? Portofolio apa? CV apa? Portofolio apa? Kurang lebih. Iya. Kurang lebihnya itu apa? Kayak gimana? Samanya itu di mana? Sama kayak Mas Jody ya. CV? Dengan data diri kita. Kalau yang tentang karya kita ya. Oke. Teman-teman kemarin di UTS-nya itu kan jadi satu lembar kan, ada CV, ada portofolio. Teman-teman sudah dapat kelas portofolio atau mata kuliah portofolio? Belum. Sudah. Sekarang ini? Oh, sekarang ini. Tugasnya juga portofolio? Iya. Tugas UTS-nya juga portofolio? Iya. Berarti tinggal itu dikopas ya? Iya. Iya lah. Jadi tinggal itu dikopas aja. Berarti setidaknya teman-teman sudah tahu trik membuat portofolio. Kecuali yang CV-nya. CV-nya ada nggak? Dapat nggak? CV nggak? Enggak. Kalian buat CV di mana? Aplikasi apa? Canva. Illustrator. Photoshop. AI. Terus apa lagi? Corel. Macam-macam. Oke, sekarang sudah banyak ya aplikasi. Kalau misalnya di Photoshop itu pasti desainnya sendiri kan. Kalau di Canva kan sudah disiapkan desainnya, tinggal merubah fontnya mungkin atau warnanya dan lain sebagainya. Tapi bentukannya, model-modelnya kan sudah disiapkan ya, formatnya dan sebagainya. Oke, tidak masalah, saya tidak membatasi teman-teman harus buat di mana sekreatif kalian. Oke, perbedaan CV sama portofolio tadi sudah diungkapkan sama teman-temannya. Kalau CV itu kan kebanyakan tulisan, ya kan? Kebanyakan tulisan data diri Anda, siapa Anda, pendidikan Anda, kemampuan Anda, gitu kan, keahlian Anda apa, sertifikat kalian apakah ada atau tidak, teman-teman pernah ikut organisasi atau tidak, apalagi kalau teman-teman yang baru lulus kayak gini nanti kan, itu kan pasti ikut kegiatan ini, pernah ikut lomba ini, pernah jadi pengurus organisasi ini, itu kan bisa masuk di CV. Sedangkan portofolio itu kebanyakan apa? Hasil karya. Saya keahliannya di foto misalnya, otomatis teman-teman akan memasukkan hasil karya foto-foto kalian, gitu kan. Saya misalnya ilustrator, pasti yang kalian masukkan adalah gambar-gambar ilustrator seperti itu, yang mencerminkan keahlian kalian. Jadi portofolio sama CV itu akan terlihat jelas perbedaannya. Tapi kalian jangan berpikir bahwa nanti misalnya teman-teman melihat portofolio selain
anak desain loh dari Bu Adrian ini portofolio itu terdiri dari gambar-gambar. Enggak, portofolionya orang manajemen sama portofolionya orang desain kayak kalian itu pasti beda ya. Kalau kita anak manajemen pasti itu membahas tentang bagaimana kita menganalisis pasar, misalnya kemampuan kita di situ. Jadi kebanyakan tulisan-tulisan pasti portofolio kita. Sedangkan kalian bukan tulisan, kalian adalah gambar. Jadi beda lintas ilmu, beda juga nanti portofolionya. Jadi jangan disamakan ya. Iya. Oke. Saya absen dulu. Nah, UTS-nya di sini kita hanya akan memeriksa UTS aja. Hari ini kita akan memeriksa UTS. UTS-nya seperti apa cara periksanya? Jadi UTS teman-teman itu akan dikoreksi oleh temannya yang lain. Contoh, ada nggak? Nah, ada nanti UTS-nya Iqbal mana? Iqbal. Ini ada. Iqbal Makri. Oke. Misal hasil UTS Abda itu nanti akan diberi penilaian oleh Makri. Begitupun hasil UTS Makri dikasih nilai sama Abda dengan format yang sudah saya siapkan. Paham ya? Jelas ya? Oke. Berikutnya Ahmad Sidney. Oke, Ahmad Sidney itu nanti ngoreksi punya Yuyun. Yuyun mana? Yuyun, gitu ya. Begitupun juga Yuyun nanti akan ngoreksi punya Sidney. Paham ya? Oke. Gitu. Saya kasih pasangan. Teman-teman ingat pasangannya ya. Ingat nama pasangannya. Saya nggak ingat. Saya kan nggak ingat nama pasangan teman-teman. Teman-teman yang akan mengingat nama pasangannya sendiri. Ini saling kenal kan di dalam? Ada yang nggak saling kenal. Bagus kalau nggak saling kenal, biar nanti harusnya nilainya 5 dikasih 10 gitu. Harus objektif. Axel Randy mana? Axel sama Randy ya. Agung Indra, Rifki Muhammad. Agung Indra sama Rifki ya. Alfriko, Andi Mahbubi, Bintang, Andi sama Bintang ya. Alfriko sama Bintang ya. Ya. Adelka, Alvin Rahmatullah ya. Kadang ya itu sama Alvin. Bre, Kandi, orang Kandi ada nggak? Ilham, sama Ilham ya di dalam. Bre sama Muhammad Ilham. Dicatat ya, saya lupa itu. Dapa, Ali sama Ali ya. Ini kita. Oh iya. Ya. Dapa sama Ali. Ingat ya namanya? Danis, Tiara. Danis sama Tiara. Desta, Sandi Wahyu. Desta sama Sandi Wahyu ya. Jody, Selvina sama Selvina ya. Jody sama Selvina. Gadis, Jagat mana? Gadis sama Jagat ya. Mutsin Nur,
Bener ya? Sama Nurul? Mungkin sama Nurul. Stanley? Susanti? Putri? Rizky? Rizky Wijaya? Roni? Ketemu semua ya? Sama Susanti aja. Tadi siapa itu? Siapa? Iya, Sandi sama Susanti. Sandi sama Susanti ya. Terus Vicky. Siapa mana kumpul ini? Terus Putri. Putri sama Rio. Nah, Putri sama Rio. Oh ya. Roni. Oh, Roni yang belum ya. Roni ngoreksi temannya siapa yang nggak datang tadi, Andi. Andi ya. Ya. Oke. Link jawabannya saya share di grup. Teman-teman nanti nyari berdasarkan namanya tadi ya. Iya. Oke. Ini harus saya konfirm manual. Jadi teman-teman harap bersabar sampai saya konfirmasi. Oke, sudah saya share. Itu dibuka. Terus cari nama teman yang tadi dinilai. Di sini akan saya konfir satu persatu. Jadi nggak usah masuk 2 kali ya. Satu-satu akan saya konfir. Punya Stanley sudah. Satu-satu ya, ini saya konfirmnya manual soalnya. Danis. Jerifki GJ itu siapa? Yes. Sabar ya, satu kali aja saya ngobrol satu-satu. Desta. Deva. Sandi. Ini kita tempe di soto. Sagaria. Notriknya satu kali aja ya, biar nggak double. Transmedia. Tiara. Jevia kok 2 kali. Jody. Jody sudah. Fakri. Penilaiannya nanti sama-sama ya, karena saya punya kriteria tersendiri dalam menilai. Yang berikutnya ini siapa? Tiara. Satu-satu ya, biar nggak ada double begini, nggak usah kali atau sampai 2 kali. Satu kali aja.
ditunggu konfirmnya soalnya satu-satu ya. Alfrico. Saya konfir dari sini. Abda. Anelka. Ditunggu aja, ditunggu. B. Osman. Osman itu siapa, guys? Ilham. Siapa? Siapa? Alvin. Sudah. Nurul. Ada namanya Nurul lah. Putri. Buka ya. Ilham saya kalau sudah sampai 2 kali sekali aja udah. Itu sampai 2 itu. Saya sabar ya, Andi Boy. Siapa Andi Boy? Sekalian jadi Boy. Yuyun. Yuyun sudah. Rio. Susanti. Sabar ya, yang lain sabar ya. Selvino. Ilham siapa sampai 3 kali nih? Siapa? Sudah enggak Ibu? Hah? Sudah enggak, sudah bisa ini. Nah ini masuk lagi. Sandi. Gue siswa ya. Roni. Roni sudah. Gadis. Siapa yang belum? Sandi. Belum. Di email saya kayak. Axel. Yang lain masih banyak kan yang belum? Belum. Masih belum bisa. Sandi. Oh, masuk banyak kali ya. Oke, Ali sudah. Coba dicek. Sandi Wahyu dicek. Sandi sudah, Agung sudah. Susanti jaga. Desta sudah. Masih banyak yang belum? Masih banyak yang belum? Sudah? Sudah semua ya? Oke. Next ke penilaian. Penilaiannya ini sebenarnya langsung menggunakan Google Form.
Tapi kan nggak mungkin teman-teman akan bolak-balik Google Form, file penilaian kan. Jadi saya akan mendiktekan hasil Google Form-nya. Saya akan menyebutkan apa saja yang perlu dinilai, tapi teman-teman catat dulu, dicatat dulu, terus nanti akan saya share link-nya, nanti tinggal di input di link-nya itu. Ya. Paham ya? Oke, yang pertama adalah nama pemberi nilai, nama teman-teman, nama pemberi nilai, berarti nama sendiri, gitu ya, nama pemberi nilai. Yang pertama, yang ini isi Google Form-nya nanti, nama pemberi nilai. Itu nama sendiri. Terus yang kedua, nama yang diberi nilai. Kalian ngoreksi kerjaan siapa? Itu namanya ditulis, nama lengkapnya ya. Di situ ada nama lengkapnya kan ya? Ya, nama lengkapnya siapa? Ditulis. Oke, kemudian yang berikutnya kelasnya. Kalian kelas hari apa? Hari Rabu ya? Oke, next berikutnya. Pertanyaan pertama, skalanya 5 sampai 10. Skala pemberi nilai, kalian kasih nilai nanti itu di range 5 sampai 10. Jadi 5 boleh, 6 boleh, 10 juga boleh. Ya? Paham ya? Oke. Yang pertama dinilai adalah CV. Yang pertama CV. Jadi portofolio beda, CV beda. Ini yang pertama dicek adalah CV-nya. Di CV-nya, apakah dia menampilkan hard skill atau soft skill? Ada nggak? Kalau ada, silahkan kalian beri nilai antara 5 sampai 10. Nah, di sini teman-teman posisinya sebagai HRD. Kalau HRD kan itu akan menyeleksi CV kan? Ya. Nah, yang pertama perhatikan dia punya hard skill atau soft skill. Ada nggak dicantumkan? Kalau nggak ada, kasih poin 5 aja. Itu poin terendah. Kalau nggak ada. Keahliannya apa? Keahliannya apa? Kemampuannya apa? Coba ada nggak dia dituliskan di situ? Dikasih poin. Kalau nggak ada dicantumkan poin terendah 5. Kalau ada silahkan kasih poin mau 7K, 8K, 9K atau 10. Bu tadi Ustaz salah buka ininya, minta salah akses buka. lagi. Minta akses lagi. Bedanya hard skill sama soft skill yang kayak gimana? Siapa yang bisa menjelaskan bedanya hard skill? Sudah saya konfirmasi sama soft skill. Ada yang bisa jelaskan? Ya, coba Rio. Kalau setahu saya hard skill itu lebih ke kemampuan pekerjaan. Kayak misalnya kita punya karya fotografi, videografi dan lain sebagainya. Kalau soft skill lebih ke kemampuan personal. Jadi misalnya kita bisa mampu bekerja dalam tim, bisa public speaking dan lain sebagainya. Gitu ya. Jelas ya? Ada yang masih belum bisa buka? Punya temennya? Udah. Ahmad sini. Itu Jadi sudah buka? ini Bu, sama Sudah. Sudah. Ahmad sini sudah bisa buka? Belum. Ini sebentar ya, biar yang lain tidak ketinggalan ya. Sudah bisa lagi ya? Sudah bisa dibuka ya? Iya. Nah itu yang pertama dinilai. Bentar ya. Randy mana Randy? Belum bisa buka. Udah Bu, cuma itu yang CV aja. Ternyata teman saya ngirimnya 2 kali. Oh, CV beda, portofolio. Oh itu sudah saya konfirmasi. Ahmad sini ada 2 kali juga sudah saya konfirmasi. Nah, pertanyaan berikutnya siapa lagi? Gak ada. Namanya Ahmad
Ada. Ada. Gak ada, Bu. Gak ada namanya apa sini? Tidak ada. Gak apa namanya. Yes, udah, ada. Yes, besar. Next. Ya. Itu baru portofolio. Itu punya siapa? Bintang. Iya, kamu nggak ngumpulin CV ya Bintang? Itu Bu, udah telat Bu. Berarti kamu pisah ya? Gimana? Kamu pisah portofolio? Iya, sama? sebenarnya bisa. Ini cuma ada Bu. Udah, Pak. Ya. Berarti portofolio aja. Ya, CV sama portofolio dibedakan ya. Ada lagi? Ada lagi? Wes, sudah jelas ya? Oke, itu poin pertama, jelas. Kita lanjut ke poin kedua. Poin kedua yang dinilai adalah pengalaman. Dia punya pengalaman nggak? Pengalaman itu boleh pengalaman organisasi karena kalian kan fresh, istilahnya fresh. Kalau fresh lulusan baru kan biasanya pengalaman kerjanya belum ada. Nah, bisa dimasukkan itu pengalaman berorganisasi atau enggak pengalaman kalian pernah memenangkan lomba apa. Itu bisa dimasukkan. Itu bisa jadi menarik lah AFD. Kalau kalian belum punya pengalaman kerja gitu ya, kalian bisa masukkan pengalaman berorganisasi ataupun kalau misalnya kalian pernah memenangkan lomba apa. Itu ya. Sudah? Dikasih poin 5 sampai 10 ya, 5 sampai 10. Kemudian pendidikan. Pendidikan maksimal 3 saja ditaruh pendidikan. Karena kalian baru lulusan S1. Jadi pendidikannya SMP, SMA, kuliah S1. Nggak ada itu TK, SD, nggak ada. Jadi nggak ada. Jadi pendidikan maksimal isi 3. Ada yang biasa cuma 2. Jadi maksimal 3. Jadi kalau kalian nanti masukin CV, jangan ditulis TK, SD, SMP, SMA, itu nggak usah ditulis. Jadi tulisnya mulai dari minimal SMP, maksimal SMA. SMP ada tahunnya, tahun berapa sampai tahun berapa. Misal kayak saya kemarin perkenalan, karena saya statusnya S3, jadi saya mulai dari S1 tahun 2008 sampai 2012. S2 tahun 2013 sampai 2015, S3 tahun 2019 sampai sekarang. Bayang. Kalau dicantumin dari TK, dikurangi nilainya. Jadi jangan dari TK ya, enggak dari TK. Maksimal 3 saja, karena kalian baru S1, berarti mulai dari SMP, SMA, S1. Malah ada yang cuma 2, SMA sama S1. Nggak butuh TK, nggak butuh. Bukan berarti dari pertimbangan itu terlalu bertele-tele, maksudnya terlalu panjang, gitu ya. Kalau kuliah saja Di ini jangan kasih 10, maksimal 3. Kalau dia nulis 2 boleh 10. Cewek jangan nilai 10, 8 lah misalnya gitu, apa 8,5 gitu. Boleh 7,5, 8,5, itu boleh. Kalau dia nulis 3, nanti nilai 10, misalnya gitu kan. Kalau dari TK, ya itu, jangan dikasih 10. Jangan dikasih 10 kalau dari TK. SD, Bu. Pokoknya 3. SMP, SMA, S1. Ada nilainya, tetap ada nilainya tapi bukan 10. Misalnya nilainya 6,5 atau 7 gitu. Gitu ya. Maksimal SMP. Ada tahunnya, pakai tahun loh ya. Kalau nggak ada tahunnya dikurangi nilainya, jangan kasih 10.
Iya, harus detail. Detail tak simple tapi harus detail. Ya. Nah, sudah. Udah ya. Berikut foto. Foto ada kriterianya. Foto tidak boleh pakai kaos oblong. Tidak boleh pakai jaket. Tidak boleh pakai sweater. Ada memang zaman sekarang ada 2 jenis CV ya. CV apa sih istilahnya yang nggak pakai foto itu? Iya ya, ATS versus CV model apa gitu. Tapi kita ngikut yang umum. Yang umum adalah mencantumkan foto. Foto yang jangan foto KTP juga ya. Karena kalian anak desain, sekreatif mungkin, tapi menghindari pakaian yang kurang sopan. Pakailah pakaian yang semi formal, kemeja, kaos oblong tapi dipakein hem atau blazer, itu boleh. Kalau kemejanya di kamar gimana? Lah ya Allah sih foto muka nggak kelihatan. Nah, tapi fotonya itu bukan foto-foto formal yang kayak foto KTP gitu, enggak. Angle-nya itu yang luas kan loh, yang biasa gitu loh. Gitu. Enggak yang gini-gini juga itu enggak, yang gini-gini itu juga enggak. Tapi lurus misal kalian belok gini atau sedikit kayak gini itu boleh gitu loh. Bukan foto-foto selfie ini bukan foto selfie. Jadi tetap lurus kayak gini, tapi misal kalian miring sedikit atau angkat sedikit gitu, jelas terlihat dengan pakaian yang sopan, gitu ya, dengan pakaian sopan. Hati-hati nanti kalau kalian masukkan lamaran pekerjaan ya. Jangan pakai kaos, gitu ya, jelas ya. Terus wajahnya itu harus jelas, cahayanya juga harus jelas. Ya kalau foto ngene terus difoto, ya apa, gimana saya mau tahu kalian kalau wajahnya itu tidak terlihat, gitu. Kaos dipakein almet boleh, kan itu semi formal kan. Tidak aslinya dipakai jaket. ojo nggak bisa harus jaket. Kita ngikuti yang umum aja dulu ya. Ngikuti yang umum ya. Karena kalian orang desain, yang kalian tuju kan pasti perusahaan desain kan? Kalau mukanya nggak kelihatan kasih keluar nggak apa-apa. Iya, kasih keluar. Dalam mukanya loh nggak ada. Nah, kalian kan perusahaan desain itu maunya yang kreatif gitu kan? Pasti harusnya. Udah, foto ya, ada fotonya, gitu ya. Yang terakhir ada pertanyaan lagi? Yang terakhir adalah coba cek desain CV-nya, apakah menarik, apakah kontras warnanya, apakah warnanya itu sudah menarik, nggak bikin sakit mata, apakah fontnya itu sudah font yang terlalu banyak font itu kan nggak bagus juga kan. Jenis fontnya gimana, apakah sudah sesuai, warna CV-nya apakah sudah sesuai, apakah bisa menarik perhatian kalian sebagai HRD, apakah dengan desain fontnya itu kalian mudah menangkap informasi yang disampaikan atau tidak, ya. Pas waktu kalian buka CV-nya, apakah kalian langsung tertarik atau enggak? Kan biasa nih, misal saya kalau kalian ngumpulin tugas, masih itu tugas makalah ketik, kalau enggak rapi itu enggak tertarik saya baca. Sama kayak punya kalian, kalau saya buka, itu pertama kali saya buka enggak menarik, itu pasti kalian langsung singkirkan. Itu
pasti saya langsung sih. HRD itu gitu teman-teman. Oh menarik, apa nih? Ay sakit mata, udahlah. Pasti kayak gitu. Nah, kalian anak desain nih. Kalau CV-nya ternyata bentuknya kayak surat seperti itu CV jadul guys. Iya, itu CV jadul loh ya. Itu model CV jadul. Itu model CV jadul. Serius. Itu CV jadul loh ya. Sekarang CV itu modelnya kreatif yang disiapkan, contoh yang disiapkan sama Canva itu loh. Model-model CV itu sekarang kayak gitu. Jangan ikuti CV, itu CV jadul, itu angkatan saya itu kok. Ya, dikasih nilai aja. Dikasih nilai aja. 5. Tapi jangan pakai CV jadulan. Kalian ada anak desain ya. Coba masukkan di, misal kamu punya perusahaan desain gitu kan. Ada yang masukin lamaran pekerjaan kayak gitu. Ya kan? Iya. Kita fokusnya ke desain ya. Kita fokusnya ke desain. Mengikuti tren. Sudah? Oke, next ke portofolio. Next ke portofolio. Itu CV. Poin pertama yang dinilai pada portofolio adalah lampiran data diri. Lampiran data diri bukan berarti sama seperti CV, enggak. Di data diri itu teman-teman bisa masukkan, misal dia satu lembar aja di atasan, kayak kotak kecil di atas, ada fotonya, data dirinya itu ada kontaknya, ada sosmednya, ada tentang dirinya secara ringkas, tidak sedetail yang ada di CV. Ya, kalau di CV itu kan dia detail. Kalau di portofolio, misal satu kotak aja dia di atas, Anda itu orangnya seperti apa? Mencerminkan diri Anda gitu. Tapi jangan panjang-panjang. Ya. Sertakan juga kontaknya, sosial medianya, misal kalian keahliannya apa, semangat kalian itu apa, kayak gitu. Menceritakan data. Di portofolio tetap ada foto ya. Nah, di portofolio tetap ada foto. Kecuali hasil karya, ya mau gimana? Kecuali hasil karya jepretan. Kan model-model jepretan kan ada macam-macamnya itu kan ya. Dia orang apa? Ya kayak alam khusus alam, priwet, street gitu kan. Nah itu fokusnya di mana boleh, gitu kan. Tapi kalau jangan, foto profilnya rokokan aja. Ini kan bukan foto. Gak ada skill buat skillnya beli skill. Oh ini boleh. Dengan saya menceritakan tentang dirinya. Boleh. Menceritakan tentang dirinya. Tidak harus skill, tapi apa adanya tentang dirinya, identitas tentang dirinya. Tidak harus skill, soft skill tidak harus. Tapi dia menceritakan dasar itu about me, tentang saya apa. Tapi enggak yang pauan jauh panjang enggak. Ini yang di portofolio aja kan? Iya, portofolio. Yes. Oke, portofolio sudah, identitas diri, lampiran data diri. Yang berikutnya, yang kedua adalah daftar isi. Daftar isi bukan daftar isi yang seperti di proposal atau di makalah-makalah, bukan seperti itu daftar isi maksudnya ya. Daftar isi yang dimaksud adalah misalnya apa aja sih keahlian di desain itu? Ilustrasi misalnya.
Nah, daftar isi yang pertama misalnya ilustrasi. Satu ilustrasi. Yang kedua apa? Branding ya? Branding. Yang ketiga apa? Fotografi, media rekam. Media rekam. Media rekam itu bisa nggak dalam bentuk gambar? Bisa. Oke, misalnya media rekam, cukup itu 3. Tapi nggak usah titik-titik halaman 1, titik-titik halaman 2, enggak. Tapi namanya toh di sini. Nah, apa tujuannya daftar isi? Memudahkan HRD bahwa hasil karya yang akan Anda tampilkan adalah bersangkutan berkaitan dengan ilustrasi, branding, media kreatif. Itu maksudnya daftar isi. Paham ya? Itu ada. Nah, daftar isi ini harus sesuai dengan keahlian teman-teman. Jangan nanti taruh di sini branding malah ke bawah nggak ada branding, malah yang ditampilkan yang lain, gitu. Ya? Paham ya? Oke. Daftar isi. Kemudian di situ juga ada keterampilan dan pengalaman. Sorry, ini kebalik. Harusnya keterampilan dan pengalaman dulu baru daftar isi. Kebalik. Keterampilan dan pengalaman. Dia ada pengalaman nggak? Ada keterampilan nggak? Nah, keterampilannya itu nanti akan tertuang di daftar isinya, iya kan? Nah, nanti keterampilannya itu akan tertuang di daftar isi. Biasanya keterampilan dan keahlian itu biasa dia gabungkan di data diri. Biasanya digabungkan di situ, ya. Nah, sesudah itu yang terakhir adalah contoh hasil karya. Hasil karya sesuai daftar isinya tadi. Contoh karya sesuai dengan keterampilannya tadi di identitas dirinya. Sesuaikan apakah hasil karyanya sesuai dengan keahliannya yang sudah dia tuliskan. Hasil karya boleh disertakan dengan kalimat pendukung, misalnya ini gambar ini adalah tentang priwet, gambar ini tentang alam, kan ada jenis-jenis potret gitu kan, nah, itu bisa tambahkan keterangan di situ. Oke, kalau sudah saya akan share linknya, teman-teman ngisi link itu ya, link penilaian. Nah, itu silakan dibuka linknya dan berikan penilaian yang saudara nilaikan. Minimal 5, maksimal 10. Minimal 5, maksimal 10. Kalau dari yang poin-poin yang disampaikan tadi nggak ada di portofolionya gimana? Nggak ada, maksudnya kalau nggak ada. Ya 4 lah. 4 poin. Kalau nggak ada 4, ada tapi jelek 0,5. Kalau nggak ada 4, kalau ada tapi jelek itu 5. Apa sininya nggak ada? 0. Taruh aja 0 di situ. Nanti saya cross check. Nanti akan saya cross check lagi kok. Taruh aja 0.
Sudah. Saya belum, masih meriksa. Di apa nilainya diinputkan, dimasukkan nilainya. Dimasukkan nilainya sekarang ya. Dari CV sama portofolio ada yang mau ditanyakan? Jadi itu pelajaran kalau nanti teman-teman masukkan CV sama portofolio ya. Hindari kaos-kaos oblong. Bukan berarti yang dimasukkan adalah foto KTP. Enggak ya. Tetap semi-semi formal, apalagi kalian adalah orang-orang desain. Yang lebih diutamakan adalah kreativitas kalian. Ya sama yang di perkuliahan lah, seperti apa kalau misalnya di kelas desain. Yang berikutnya, jangan lupa untuk mensurvei perusahaan itu. Kira-kira orang-orang yang ada di perusahaan itu seperti apa? Mereka kerjanya bagaimana? Ada nggak contoh-contoh CV atau portofolio dari perusahaan itu? Jadi jangan asal memasukkan gitu ya. Jangan asal memasukkan gitu loh ya. Atau kalian bisa juga ikut lomba-lomba portofolio. Jelas portofolio kalian dengan lintas ilmu seperti orang manajemen, orang TI itu pasti berbeda ya. Jadi kalian bilang Bu Triani kalau portofolio menunjukkan hasil karya lah, kok ini bukan hasil karya, maksudnya hasil analisa pasar misalnya, atau hasil analisa sekolah dan lain sebagainya gitu. Beda ya, beda ilmu, beda lintas ilmu, beda portofolionya. Kalian fokus di desain dengan harapan ketika kalian lulus dari kampus mau kerja pasti maunya masuk di perusahaan-perusahaan desain, ya kan? Atau enggak maunya buat sendiri perusahaan berbasis desain, ya kan ya? Atau mau jadi dosen desain atau mau jadi guru desain, bisa saja. Tapi mau tidak mau portofolio dan CV kalian harus mengikuti perkembangan zaman. Ya, harus mengikuti perkembangan zaman. Misal kayak saya dulu waktu melamar di Asia itu pakai CV yang tadi itu yang polosan. Karena zaman itu tahun 2015 belum booming Canva. Belum ada desain-desain kayak gitu, belum booming maksudnya gitu. Jadi orang masih terpaku dengan CV yang lama. Tapi sekarang saya kalau dimintai CV, saya pakainya CV yang terbaru itu, model yang terbaru seperti itu. Fotonya gimana? Saya lagi duduk terus difoto dari sana. Jadi bukan duduk kayak gini, duduk enggak nyerok, jumping. Tetap ada sedikit pergerakan badan gitu loh, enggak yang formal. Enggak gitu, tetap nyamping gitu, tetap wajah ini ya, bawah gini ya, itu tetap nggak kaos oblong, nggak kausan, ya baju-baju kantor gitu, baju kampus, tapi terlihat rileks badannya gitu loh, terlihat santai, gini, kayak welcome lah ini saya gitu, saya orangnya seperti ini, gitu ya, fotonya nggak perlu yang formal. Foto ijazah juga nggak terlalu ini kan, biasa ijazahnya kan pakai make up kan, aslinya seperti itu biasanya kan, biasanya foto berbeda sama yang aslinya. Itu fotonya juga jangan terlalu diedit yang bermacam bervariasi gitu kan, nanti HRD-nya kaget waktu interview kok beda gitu kan. Yang cowok rambutnya dirapikan, yang perempuan yang berhijab hijabnya dirapikan gitu ya. Iya, buatlah HRD itu tertarik melirik CV dan portofolio kalian. Ya bayangkan kalian kan sudah melihat nih hasil karya teman kalian.
dari punya temennya, kira-kira kalau mau melamar pekerjaan itu diterima apa enggak, apakah bisa dilirik oleh HRD apa enggak, itu kan yang bisa lihat. Wah, kalau CV kayak gini wes lewat, CV kayak gini lewat, CV kayak gini tuh lewat. Ingat ya, kalian adalah basicnya desain, kreativitas yang sangat dibutuhkan di situ ya, kreativitas dan tetap mengikuti perkembangan yang terjadi. Nah, juga tanyakan, bukan tanyakan, maksudnya cari tahu perusahaan itu mau CV yang bentuk apa tadi itu ada 2, saya lupa. ETS sama yang satunya. Ada 2 itu. ICS sama ATS atau apa gitu, saya lupa. Pokoknya dia ada 2 macam. Yang satu ada fotonya, yang satu nggak ada fotonya. Itu bedanya. Salah satu bedanya itu. Yang satu ada foto, yang satu nggak foto. Jangan pakai CV lama. Jangan pakai CV lama. Itu ya. Itu pun kalau saya posisi HRD kampus Asia, saya udah nggak mau nerima CV lama karena ada CV terbaru. Ya. Begitupun juga dengan portofolio. Portofolio kalian, daftar isinya harus sesuai dengan karya-karya yang kalian tampilkan, karya terbaik, karya terbaik yang kalian punya. Gitu. Misal kemarin ada yang pakai prewed, gitu, foto prewed, saya lihat foto prewed. Enggak, saya nggak tertarik. Foto prewednya masih foto prewed jadul. Iya, sekarang foto prewed kreatif kan? Foto nikah, prewed sama foto nikah. Enggak, saya nggak tertarik. Itu. Saya bukan orang desain tapi bukan paham, lihat aja nggak tertarik. Apalagi kalau kalian orang desain, pasti nggak tertarik juga. Gitu kan? Apalagi mau pakai jasanya, wes enggak. Dari hasil karya yang ditampilkan aja membuat saya tidak tertarik, ya saya nggak akan pakai jasanya. Jadi hasil karya yang ditampilkan juga teman-teman harus mengikuti perkembangan zaman. Konsumen itu maunya seperti apa, hasil karya yang seperti apa, itu kalian harus ngikut. Dulu mungkin foto prewednya yang biasa-biasa, sekarang yang luar biasa dan lain sebagainya, yang kreatif kayak gitu ya. Karena kalian basicnya adalah orang-orang yang kreatif. Itu kreativitas sama-sama dibutuhkan di dunia desain. Beda sama yang orang TI. Orang TI kan memprogram gitu, buat website, IOT kayak gitu, AI seperti itu. Semua ilmu punya basicnya masing-masing. Itu ya, itu yang perlu saya tekankan ke kalian. Sampai sini ada pertanyaan? Tadi kalau nggak ada CV-nya nilainya 4 apa? 0. Kan nggak ada CV-nya 0. Kecuali yang saya jelaskan tadi, terus dia tidak cantumkan di situ, di CV atau portofolionya nilainya apa? Ada tapi jelek, nilainya 5. Kalau nggak kerjakan, ya nilainya 0. Gitu ya? Oke. Dari pembelajaran ini bisa dipahami apa nggak bisa? Nggak bisa. Dia nggak dipahaminya. Kurang efektif. Kayak gimana? Ya kayak apa ya? Dibiarkan begitu saja. Ya, lebih nyepelekan orang. Menyepelekan. Berarti Anda nggak nonton video? Nonton ya. Tapi yang penting nonton mana ya? Kan nggak di skip. Ya, maksudnya kan diputar terus ditinggal saat di dalam apa? Mari ribetnya. Nah, gitu. Iya. Awal lagi lihat dosennya itu ngomong apa sih kok? Mana ya? Ada lagi yang lain. Berarti materinya ya lewat aja gitu-gitu ya. Ya nggak, videonya nggak di skip ya guys. Yang penting kewajiban gugur mana ya? Nonton tapi sambil ngantuk. Nonton tapi sambil ngantuk, sambil rebahan mana-mana. Ada lagi? Nggak ada. Nggak bisa. Berarti sejauh ini setengah dipahami, setengah tidak dipahami gitu ya.
Oke, berikutnya nanti kita akan materinya secara offline, tapi mengenai pengembangan karir, gitu ya. Jadi jangan tanya-tanya desain ke saya desainnya. Pertanyaannya pengembangan karir. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita ketemu Rabu depan di sini ya. Terima kasih, selamat sore.